sampai sekarang nih aku jadi penasaran sama rencana jangka panjang kamu sih. Kamu udah sejauh apa persiapannya supaya mimpi kamu itu terwujud? Kalau Tasya sih mulai dari sekarang itu memang udah dari sebelum-sebelumnya udah kayak menyisihkan penghasilannya Tasya sedikit-sedikit gitu kan, kayak Tasya buat tabungan rekening yang berbeda untuk benar-benar fokusin ke goals-goals wishlist-nya Tasya ke depan, kayak salah satunya pengen naik haji kayak gitu. Jadi ya sekarang jadi lebih mulai cari tahu kayak tentang investasi kayak gitu-gitu. Makanya Tasya nih mau nanya-nanya dong sama Kawina gimana nih tentang tentang investasi gitu ya. Mau sharing-sharing dong sama Boleh. Kawina. Mm, Gimana Sebenarnya tadi gimana? kamu infoin itu udah benar, Tasya. Jadi setelah tadi udah bilang kamu ada menyisihkan sebagian dana kamu kan dari penghasilan yang kamu Hmm? punya untuk ditabung. Nah, tapi Oke. sebetulnya lebih baik lagi kalau kamu bisa sisihkan uang kamu itu ke produk investasi. Salah satunya itu produk investasi reksadana gitu. Gitu. Nah, kenapa aku bilang ke reksadana? Yang pertama, karena reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi yang sangat terjangkau. Kita bisa mulai investasi dari Rp10.000 aja. Kemudian yang kedua, dana itu dikelola oleh profesional. Jadi, oh ya itu manajer investasi nih, seperti Trimega Asset Management. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi milih saham apa atau milih obligasi apa, bisa langsung dipercayakan aja ke ahlinya yaitu kita, manajer investasi. Lalu yang mungkin satu lagi keunggulan dari reksadana itu kita bisa melakukan diversifikasi nih. Jadi Tasya perlu tahu juga kalau dalam berinvestasi kan oh ya, segala sesuatu itu ada risiko, terutama berinvestasi. Nah, melalui investasi di reksadana, kita bisa melakukan diversifikasi dan mengurangi risiko investasi karena investasi kita itu nggak hanya terkonsentrasi pada satu atau ke beberapa aset tertentu aja, tapi melainkan bisa minimal ke 10 aset yang berbeda. Seperti contohnya, salah satu reksadana saham bisa Benar. mulai investasi alokasi 15 sampai 20 di saham yang berbeda. Nah, makanya cocok kan berinvestasi melalui reksadana untuk memenuhi kebutuhan atau planning jangka panjang kita. Kayak tadi kamu tuh, planning jangka panjang kamu kan, mau beli rumah atau mau naik haji. Karena selain terjangkau dan gampang, berinvestasi di reksadana juga aman dan juga terregulasi gitu. Berarti nggak perlu khawatir juga ya Kak. Ya, benar. Nggak ada yang harus dikhawatirin. Oh, ternyata nggak ribet ya Kak. Kalau Enggak misalnya mau dong. investasi tuh, berarti tas ini taunya tuh kayak sama ini cuma nabung kayak gitu. Berarti kalau misalnya Tasya kira-kira mau mulai itu gimana ya Kak? Kalau misalnya mau mulai investasi gitu, apa yang Tasya Oke, lakuin gitu? oke. Mungkin sebelum kamu investasi itu ada beberapa hal yang perlu kamu siapin. Ini buat teman-teman juga yang lagi nonton ya. Yang pertama itu tentukan tujuan investasi kamu dulu. Kalau tadi kan Tasya udah mention nanti jangka panjangnya mau punya rumah, mau bangun rumah, terus mau berangkat umroh, naik haji sama orang tua, mau berangkatkan orang tua naik haji gitu kan. Nah, buat teman-teman lain yang lagi nonton, pastikan kalian tentukan dulu tujuan investasi. Nah, lalu yang kedua, kita juga mesti tahu nih profil risiko kita. Jadi untuk bisa mengetahui produk investasi mana yang investornya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Salah satu caranya adalah dengan menentukan time horizon. Kira-kira berapa lama sih jangka waktu investasi yang kita inginkan? Setahun kah, 2 tahun kah, 5 tahun kah, atau bahkan di atas tahun gitu kan jangka panjang. Atau cara mudahnya, Tasya juga bisa nih dan teman-teman juga bisa menentukan profil risiko itu cara mengisi survei profil risiko investor gitu. Nah, nanti selanjutnya itu setelah kita tahu tuh menentukan tujuan investasi, menentukan profil risiko, yang terakhir adalah teman-teman tahu juga instrumen investasi yang kita mau beli itu sudah tepat atau belum. Nah, kalau tadi aku mention reksadana, di reksadana itu ada 4 tipe berdasarkan kelas asetnya. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Ini diinvestasikan ke produk investasi atau instrumen pasar uang seperti deposito.
dan juga obligasi di bawah 1 tahun. Cocok banget nih buat yang horizon investasinya pendek atau profil risikonya uh, moderat, uh, memiliki horizon jangka pendek. Kemudian reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang diinvestasikan pada produk instrumen obligasi. Jadi memberikan kinerja yang stabil dengan risiko yang terukur karena dapat pendapatan dari kupon obligasi yang tetap. Nah, dana ini cocok untuk investor dengan profil risiko moderat dan horizon investasi menengah panjang. Lalu ada reksadana campuran. Namanya aja reksadana campuran ya. Jadi pasti isinya itu gabungan antara saham dan juga obligasi dan juga pasar uang. Sehingga reksadana cocok untuk teman-teman yang memiliki profil risiko dan cocok untuk teman-teman dengan horizon investasi itu 3 sampai 5 tahun. Nah, baru deh yang terakhir itu ada reksadana saham. Nah, namanya aja udah reksadana saham, pasti teman-teman tahu kalau di dalamnya aja di dalamnya itu punya saham ya. Ini cocok untuk teman-teman yang punya profil risikonya agresif. Dengan horizon investasi jangka panjang, let's say misalnya 5 tahun gitu kan. So far itu sih kalau dari reksadana. Oke, wah panjang banget. Panjang. Lengkap itu ya Kak Wina, makasih lo udah jelasin ke Tasya. Pasti ini teman-teman ikutin IG Live ini kayak pasti berguna banget ya buat yang mau investasi. Kayak Tasya juga nih yang punya planning ke depannya kayak gitu. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, tadi aku di awal ada bagian. Aku mau ingetin teman-teman yang live kita punya 5 reksadana, masing-masing nilai Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa langsung masukin pertanyaanmu di kolom Q&A yang ada di bawah, yang kanan. Terus nanti di akhir acara kita akan pilih 5 penanya terbaik. Jadi teman-teman tetap kita sampai selesai. Jangan sampai nanti pas pertanyaannya kita pilih, kita bacain dan kita jawabin, teman-teman udah nggak ada. Jadi nggak tahu tuh kalau teman-teman kepilih sebagai pemenang. Oke? Lumayan juga ya, ada Kenapa? hadiahnya. Ada hadiahnya juga. Iya, iya dong. Oh, ada hadiahnya juga teman-teman. Harus ikutan. Maksa ya. Oh iya, Tasya ada pertanyaan lagi nih. Jadi kan tadi Tasya mau bilang nih Tasya daftar haji, kayak let's say 5 tahun lagi lah, insya Allah gitu ya. Kira-kira reksadana apa sih Kak yang cocok gitu buat Tasya gitu? Untuk naik ini ya, untuk haji ya. Iya, bener. Oke, kebetulan banget nih Tas, tapi moga-moga ini berguna buat kamu ya. Jadi kita lagi Asset Management itu lagi kerjasama sama salah satu agen penjual kita, agen penjual reksadana, yaitu Niaga Syariah. Nah, berinvestasi pada program haji. Namanya adalah program investasi haji muda. Cocok banget teman-teman semua yang ingin naik haji di usia muda, sangat mudah dan sangat terjangkau. Jadi, nasabah akan berinvestasi secara rutin setiap bulan untuk menyiapkan dana pendaftaran ibadah haji. Nah, biasanya kalau orang mau nabung untuk naik haji kan mereka tempatinnya cuma di tabungan aja ya Tasya, atau di Iya. deposito. Sedangkan kalau program bersama CNI, ini, dana dari teman-teman akan ditempatkan pada 2 produk reksadana Trimegah Asset Management, yaitu reksadana pasar uang kita, namanya Trimkas Syariah, dan reksadana pendapatan tetap kita, yaitu Trimegah Dana Tetap Syariah. Nah, untuk porsi investasinya itu akan langsung dibantu oleh teman-teman dari CIMB. Jadi, teman-teman semua nggak perlu pusing, dan karena dilakukan setiap bulannya, aku rasa ini nggak akan terlalu mengganggu cash flow teman-teman semua ya. Jadi ini sangat cocok nih buat kita yang masih muda-muda untuk ikutan program ini. Nah, mungkin aku bisa jelasin sedikit skemanya ya, Tasya. Nanti biar teman-teman bisa cari tahu juga sih nanti lebih lanjut. Jadi ada 3 skema di mana investasi reguler itu dibagi menjadi 2 skema dan satu program reguler haji, satu program premium haji. Yang pertama, program reguler hajinya itu teman-teman cuma butuh Rp360.000 per bulan. Jadi Rp360.000 per bulan. Terus kumpul itu sekitar 25 juta.
dan tercapainya itu kurang lebih selama 5 tahun. Lalu program reguler haji yang kedua, teman-teman itu butuh investasi Rp640.000 per bulan aja dengan jangka waktu selama 3 tahun dan dananya itu terkumpul 25 juta. Nah, untuk yang premium haji, teman-teman itu bisa sih lebih gede lagi nih per bulannya, yaitu Rp1.750.000 dengan target uang yang terkumpul itu Rp120 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, dengan 3 pilihan program ini, teman-teman bisa sesuaikan target dan juga kemampuan teman-teman ya masing-masing. Selain karena investasinya simple, karena menggunakan sistem auto debit sehingga cukup sediain aja dananya di tabungan teman-teman semua. Tuh. Oke, wow, panjang nih berarti ya Kak. Kalau misalnya banyak ada beberapa pilihan kayak skema yang tadi itu, terus kita bisa jadi tahu gitu buat kemampuan kita masing-masing gitu ya Kak. Jadi di skema itu udah ada pilihannya gitu. Terus kalau misalnya keuntungan yang lain gitu Kak, ada nggak sih dari untuk program-program haji muda gitu dari CMB Niaga Syariah Oh, ini? Kira-kira? untuk keuntungan lainnya mungkin yang pertama yang bisa aku infoin adalah kita nggak perlu repot lagi Tash. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk atur investasinya itu kemana, di reksadana apa. Nanti teman-teman CMB itu udah bantu aturin optionnya, mana yang harus masuk ke reksadana pasar uang, mana yang harus masuk ke pendapatan tetap. Nah, kalau tadi pasar itu Trimkas Syariah, terus kalau pendapatan tetapnya itu namanya Trimegah dan Tetap Syariah. Nah, kita nggak perlu repot Tasya. Jadi nanti teman-teman dari CMB turin portionnya. Terus yang kedua, walaupun dana yang kita kumpulkan per bulan, tapi adanya sewaktu-waktu nanti teman-teman semua atau misalnya ya butuh dana darurat, dana investasi yang sudah dikumpulkan itu tetap bisa dicair aja. Tapi harus ingat, kalau butuh untuk kebutuhan darurat aja, jangan buat belanja tiba-tiba dicair. Ya benar-benar. Apa ya kan? Tujuan utamanya haji gitu kan. Nah, buat kalian yang ikut live ini, ada hadiah spesial buat kalian semua yang join program investasi haji muda dari CMB Niaga, yaitu voucher belanja sebesar Rp50.000 dan bonus boneka Okto dari CMB Niaga. So, buruan teman-teman. Oh, ikutan teman-teman yang nonton Yang live-nya. muda. Kakak, kalau misalnya Oke, aku tuh, Tasya mau tanya kalau misalnya pengen ikutan programnya itu gimana ya Kak kira-kira caranya? Oke, kalau mau ikutan sebenarnya gampang banget. Teman-teman bisa mengunjungi seluruh cabang CIMB Niaga terdekat, atau kalau mau lebih mudah lagi juga bisa kalian langsung DM Instagram aset yang apa namanya benar ya @trimegah.am. Jangan sampai salah DM Instagram kita, nanti malah ketipu yang ada. Mm-mm. Oke, berarti misalnya kalau misalnya kita itu mau naik haji di usia muda gitu ya Kak, misalnya Tasya mau ajak keluarganya Tasya bareng-bareng, kira-kira bisa juga kayak sama teman-teman yang di sini tuh ikutan program yang sama-sama kayak Tasya gitu, yang mau punya planning kayak naik haji di usia muda kayak Tasya gitu ya Kak. Betul betul, Ya. iya dong. Mm-mm. Spesial buat kamu, aku doakan semoga apa namanya cita-cita kamu jangka panjang, naik haji tercapai, punya rumahnya tercapai Amin, juga. amin, amin, amin. Doain teman-teman. Amin, biar bisa juga apa ya, bisa terwujud lah ya Kak, naik haji di usia mudanya. Pokoknya makasih banyak loh Kak, udah ngasih informasi sepanjang kayak tadi, terus detail juga katanya. Semoga ya Sama. bermanfaat buat aku juga yang pastinya sama teman-teman. Iya, amin. Oke, kita udah ngobrol dari tadi panjang juga banyak. Dan aku tadi ada mention di awal juga kita akan bagi-bagi hadiah reksadana. Aku cek di kolom Q&A udah banyak pertanyaannya. Mungkin pilihin aja ya, Tas, nanti pertanyaannya aku infoin ke kamu, nanti akan dijawab sama kamu. Oke. Oke, pertanyaannya pertama ini buat kamu nih Tasya. Wah, apa tuh? Dari
SMS 33. Bagaimana menguatkan mindset bahwa musik dapat memotivasi dan menyemangati hidup dalam berkarya? Musik itu yang pastinya tuh udah nyatu ya dalam diri Tasya, kayak apapun pasti Tasya harus dengerin musik. Ya Tasya juga nggak sengaja kadang nyanyi kayak gitu, kayak tanpa disengaja udah keluar nyanyi sendiri. Ya sebegitu pentingnya sih musik buat Tasya, karena musik juga salah satu hobi dari Tasya, dan hobi yang Tasya senengin, dan salah satu jadi pekerjaan Tasya juga. Jadi um, kayaknya itu bener-bener udah ada dalam diri Tasya gitu loh Kak, kayak bener-bener nggak bisa lepas gitu. Jadi sebegitu pentingnya musik buat Tasya kayak gitu, yang buat Tasya bisa kayak gini, yang bisa selalu Tasya lakuin setiap harinya, untuk nyanyi dan berkarya juga kayak gitu. Aku enjoy ya, Tasya. Maksudnya em, mungkin keenjoyan kamu itu juga bikin kamu memotivasi bisa terus karya ya. Apalagi suara kamu kan bagus juga. Makanya jadi nggak Iya. perlu nggak perlu Tapi batuk. ya balik lagi sih Kak, kayak gak ada yang instan kan. Tasya juga pasti tetap berproses dari dulu, nggak bisa langsung yang kayak gini gitu loh. Ya, Mungkin dulu yang sekedar nyanyi gitu, yang cuman bisa apa ya, nyanyi doang, mungkin nggak tahu nyanyi itu bisa harusnya pakai rasa atau lebih mengerti isi lagunya kayak gitu. Sekarang sih udah paham, insya Allah udah paham ya, bisa nyanyiin sesuai dengan karakter Tasya sendiri kayak gitu. oke. Semoga menjawab ya SMS 33. Sih Pertanyaan, kayaknya. terima kasih pertanyaan. Nah, oke, pertanyaan kedua, bentar kita pilihin. Oke, ini pertanyaan lagi Tasya dari @paramita. Ya, Eh, karena nih, Kak Tasya, dari penghasilan kakak sebagai seorang musisi, biasanya diinvestasikan kemana? Gitu. Rencananya mungkin kan baru mau mulai berinvestasi. Dia reksadana saham, ke reksadana atau ke saham? kayaknya sih karena mungkin Tasya udah dengerin penjelasan dari Kak Wina, terus Tasya juga selama ini baru nabung ya, belum coba buat investasi. Kayaknya sih Tasya mau coba ke reksadana juga gitu dari penjelasannya Kak Wina. Thank you, Tasya. Teman-teman Benar. ya, kamu bisa coba kayak Tasya juga lihat-lihat, cari tahu lebih dalam lagi soal reksadana. Oke, semoga menjawab @erika.paramita. Abu. Oke teman-teman. Nextnya pertanyaan ketiga ya. Oke, ini At buat nih. kenapa? Pertanyaannya buat Tasya lagi ya Kak. Kayaknya ini pertanyaannya untuk aku, tapi nanti Tasya Oh, boleh. oke. Oke, pertanyaan ketiga nanti Oke. aku akan coba jawab dari @ut.utari.7. Muda cuma sekali. Bagaimana cara bisa tetap mempersiapkan dana buat masa depan, tapi bisa menikmati masa sekarang atau masa muda? Oke, mungkin kalau bisa aku bisa bantu jawab ke teman-teman, itu adalah bisa disesuaikan dengan, balik lagi bisa disesuaikan ke pemasukan dari teman-teman semua ya. Kan pemasukan tiap orang kan beda-beda nih. Nah, Benar. sih buat pos-pos pengeluaran tuh aku ngatur financial budgeting aku tiap bulan. Misalnya aku sisihkan let's say 50 sampai 60% untuk kebutuhan utama aku. Terus nanti 20%-nya untuk kebutuhan sekunder seperti buat jalan-jalan atau kebutuhan entertain, sama sisanya aku sisihkan untuk investasi dan dana darurat. Jadi kalau dengan kita mengatur kita bulannya, mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya boncos gitu, karena kita udah pos-posin kan, jadi kita tahu tuh pengeluaran kita kemana aja. Let's say, dan yang mungkin yang lebih penting lagi, hangoutnya atau entertain kita kan tiap orang beda-beda. Mungkin ada yang suka nonton di bioskop, atau mungkin kalau cewek-cewek biasa suka nonton gitu ya. Nah, entertainnya itu dibatasin juga, jadi nggak jor-joran entertain terus gitu, biar tetap
apa namanya ya, biar biar uang kita nggak habis gitu, tapi tetap bisa uangnya. ya, bisa apa ya istilahnya menikmati hidup di masa muda gitu. Semoga pertanyaannya kejawab. Mungkin Tasya mau ada tambahan? Udah sih Kak, jawabannya udah cukup sih buat Tasya juga. Oke, semoga terjawab dari @ut.utari.7. Terima kasih pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan keempat ya. Itu, oh ini buat apa lagi nih Tasya? Oke. @monik.4u. Apa saja kesalahan umum yang harus dihindari dalam mengelola keuangan agar nggak boros dan tetap berinvestasi? Um, Mungkin aku bisa bantu jawab kesalahan umum yang cukup sering terjadi ya. Itu adalah mindset kita yang nggak bisa bedain mana antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, sering yang kita rasain itu setiap kali mau beli suatu barang, contoh ya, kita merasakan kalau itu adalah kebutuhan, padahal cuma keinginan kita. Sebagai contoh, mungkin skincare. Nah, mungkin kalau skincare atau apa ya, atau pengen yang apa-apanya tuh instan gitu, kayak pengennya uh, high return dengan low risk, yang akhirnya kena janji manis investasi bodong nih. Kalau teman-teman nonton minggu lalu kita bahas soal investasi bodong. Nah, pokoknya aku mau bilang kalau kita harus bisa bedain mindset kita mana antara keinginan dan juga kebutuhan, biar apa ya, biar disiplin kali ya. Mungkin kita bisa biar disiplin, jadi kita bisa nggak terjebak, apa, biar nggak boros juga dan tetap bisa berinvestasi gitu. Semoga terjawab pertanyaannya dari @monik.4u. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima ya. Oke, sepertinya pertanyaan yang buat aku lagi nih. @altea, Kasih banyak yang kepo bagaimana ini. diversifikasi di reksadana? Apakah sebaiknya terbagi ke semua jenis reksadana atau fokus ke satu? Oke, ini pertanyaan bagus. Tadi di awal aku mention, mungkin yang paling penting itu teman-teman harus tujuin dulu tujuan investasi teman-teman itu gimana dan target investasinya itu seperti apa. Terus kita juga mesti tahu profil risk kita itu kayak gimana. Jadi sebagai contoh ya, gampangnya, target tahun depan pengen beli motor, butuh nih karena udah capek misalnya naik Transjakarta atau jaraknya jauh banget, jalan ke kantor atau misalnya jalan ke kampus kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Pokoknya harus beli motor karena itu kebutuhan. Nah, berarti kan target kita masuknya ke jangka menengah kan, Tasya. Nah, mungkin nah, dan mungkin kalau orang yang udah kerja itu apa ya, target jangka panjangnya itu kita punya sisihkan dana untuk dana pensiun kita. Nah, nanti setelah dibagi nih mana aja yang kebutuhannya lebih besar, terus kita lakukan diversifikasi. Mungkin kalau untuk jangka panjang bisa masuk reksadana saham karena kan risikonya paling besar, tapi returnnya juga paling besar. Makanya kan kenapa diversifikasikan untuk teman-teman yang pengen punya tujuan investasinya itu jangka panjang. Nah, kalau misalnya di yang menengah bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap, atau misalnya 50-50 bisa masuk juga ke reksadana saham. Nah, itu mungkin gambaran. Tentuin dulu target investasinya dan juga tentuin juga kita harus sadar risiko atau investasi kita seperti apa. Tuh. Mungkin itu yang bisa aku jawab untuk altea.id. Semoga jawab pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman semua pertanyaannya. Udah 5 pertanyaan yang kita pilih dan kita coba bantu jawab. Gak kerasa udah mau ngobrol di investasi sabar bareng Tasya. Thank you banget.